dan semoga aku juga bisa menjadi inspirasi untuk other people. Yes. Especially kids nowadays, anak-anak seumuran aku dan maybe younger or older as well. Nah ini kalau berbicara soal support system gitu ya, kamu kan lagi masih mendalami dunia pendidikan juga gitu, Yeah. walaupun dilakukan secara homeschooling ya. Yes. Nah ini kan banyak guru-guru yang akhirnya terlibat di sini gitu. Apakah mereka mensupport dengan kegiatan kamu? Iya, support banget. Okay. I'm very grateful. Sekolah aku semuanya juga support, sampai teman-teman aku juga support aku gitu, kayak good luck. Misalnya aku hari ini juga ada interview, mereka kayak good luck for your interview gitu. Oh gitu, oke. Yeah. Oh berarti teman-teman kamu juga sangat support kamu banget ya? Yes, I'm very grateful for that. Oke, tapi apa sih yang biasanya yang dipertanyakan pada teman-teman kamu? Kalau aku sih pasti ngomong, kok bisa sih Misha? Kalau teman kamu gimana? Iya, mereka juga sering kayak, oh mau kemana lagi nih abis New York gitu, sering tanya-tanya gitu, boleh bikin baju buat aku nggak gitu. Oh gitu, pernah nggak tiba-tiba ada klien yang which is adalah teman kamu sendiri lagi pengen ngerayain ulang tahun, terus minta desainin bajunya sama kamu? Hopefully ada sih in the future. Aku juga ada klien modeling friends aku juga yang minta gitu, yang ada performance gitu. Aku juga lumayan sering bikin untuk mereka. Oh, oke, wow. Inilah makanya kita tuh kalau misalnya punya teman tuh pilih-pilih, maksudnya pilih adalah yang bisa memanfaatkan kita juga, yang bisa kita manfaatkan maksudnya ya. Maksudnya ya nggak apa-apa juga dong kalau misalnya kan karena kita bangga kalau misalnya ketemu sama kamu juga aku pasti minta desainin kamu juga gitu. Nah tapi ini kan kesibukan dari pendidikan, terus juga menjadi fashion designer, terus juga menjadi modeling juga. Itu kan waktunya aja pasti udah termakan habis ya. Iya. Nah ini waktu main kamu gimana? Apalagi di masa 14 tahun ini kan pasti kamu lagi pengen bermain. Iya. Belum lagi kalau misalnya ada project besar, event besar, pasti kan hectic banget gitu. Itu gimana? Kayaknya sih experience-nya buat aku considered fun as well gitu. Oke. Kayak misalnya preparing buat New York dulu itu juga fun buat aku. Kayak pergi ke toko kain, terus kayak diskusi, like lihat Pinterest misalnya, oh mau kayak gimana nih, itu considered fun buat aku. Soalnya memang hobi aku gitu. Oke, itu adalah hobi kamu ya. Oke, Yes. siap. Nah, ini juga menarik juga nih ya, menjadi fashion designer terus menjadi model ya. Aku tuh pengen tahu kamu ada di keduanya. Mungkin terlalu dini untuk mempertanyakan ini, tetapi aku juga pengen tahu sih sebenarnya jawaban dari kamu gitu ya. Sekarang kamu tempatkan diri kamu adalah kamu sebagai desainer dulu deh. Yang kamu mau sebagai desainer, model tuh harus ngapain sih untuk bisa memperagakan baju kamu? For me, yang penting sih confidence sih. Oke, confidence, Yes, oke. Yes, if you walk with anything, as long as you're confident, I think you can make it look stylish. Oke, karena ada beberapa desainer juga yang bilang katanya jangan terlalu narsis ya. Ini bukan Iya. it's not about you, it's about my design gitu. Yeah, I don't want to be like that juga sih. Tapi yang Oke. penting they're confident in themselves. Terus aku juga lihatnya sebagai desainer, aku juga bisa merasa confident. Jadi kayak oh they're wearing my clothes kayak wow gitu. Oke, nah sekarang kita balik nih. Kalau kamu menjadi model, apa yang kamu inginkan untuk desainer? Maksudnya jangan bikin bajunya keribetan, ntar gue jalannya susah atau kayak gimana? Iya, sebenarnya Gimana? kalau sebagai model kita harus terserah desainernya pasti, ya kan? Iya. Kayak kita nggak bisa request kayak aku mau kayak gini, roknya pendek, ininya sleeve-nya panjang gitu. Kita nggak bisa gitu. Jadi harus professional, keep it professional. Jadi Iya. yang penting kita bisa menjalaninya itu with confidence. Iya bener juga sih harus profesional mungkin. Tapi ya kalau bisa sih kira-kira juga kalau bisa dikasih sepatu tinggi sampai 20 Iya, atau 30 cm kita kan harus tahu our kasihan limit modelnya juga, juga ya kan. Oke, kita juga akan lihat bagaimana ini adalah video di saat kamu menjadi model ya dalam dunia Model, modeling. oke. Silakan. Adi Pranoto. Nice. Tadi yang terakhir itu yang pakai baju pink itu kamu sama siapa? Cinta Laura itu. Sama Cinta Laura. Iya. Berarti kamu udah pernah ketemu Cinta Laura sebelumnya? Iya. Ah, wow, itu desain bukan desain kamu atau Bukan, itu aku ikut fashion event memang. Fashion event ya? Jember Fashion Carnival. di Jember? Oh, oke, iya aku ingat banget ada Iya. Buba juga di situ Iya, ya, Kak Buba. ada. Oke. Wow, tuh berarti kan udah kenal, berarti kamu pernah ngomong sama Cinta Laura, Cinta nanti aku juga desainer loh gitu. Pernah kayak aku pernah interview juga. Itu pernah kayak DM Cinta Laura kayak aku sebagai desainer gitu. Ah, And then terus? like
yeah, she was very supportive juga. I'm like really happy. Aku juga ngefans sama dia. Tapi kamu masukin nggak kayak Cinta, boleh nggak kalau misalnya next aku Ya aku desainin mau baju kayak kamu? gitu. Tersampaikan nggak ke Cinta? Belum? Sekarang sih belum, tapi Oke, masih hopefully bisa one day. diam-diam berarti ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah langkah pertama adalah kamu kan tadi pengen banget bajunya diperagain sama Cinta Laura, nanti tinggal gampang sat gitu. Oke. Dan tadi juga kan TikTok itu kan jalan itu sekali lagi ya, sebenarnya tuh untuk menjadi model tuh bukan cuman sekedar kita tampil percaya diri saja, tetapi bagaimanapun juga model pasti punya step-stepnya juga yang Iya. perlu dipelajarin gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa melihat penonton kanan kiri dan juga Yes. mengeluarkan muka fierce atau smiles ya. Iya. Smile with your eyes, right? Iya. Oke. Itu gimana kamu ada ini nggak sih rumusan tersendiri kamu nggak untuk menjadi model yang enak dilihat itu seperti apa? Hah. Selain confidence-nya itu sendiri. Iya. Kalau itu video tadi itu aku baru pertama kali Aha. ngikutin kayak fashion competition gitu, lomba modeling. Jadi aku masih nervous banget. Oke. Jadi like one thing I learned about being a model sih yang penting kita let loose aja gitu. Jadi kita jangan gugup, we don't be stiff. Kita let our body loose. Jadi make like have fun on stage. Itu how to really make the judges juga liatnya kayak kita fun gitu. Betul, karena kalau misalnya terlalu kebanyakan pikiran gitu ya, kadang-kadang aku juga kan dulu sempet waktu aku kecil ya, aku Iya. juga kan sempet bermula karir aku juga dalam dunia model juga, Oh, sama aku juga ikut wow. sekolah juga model, terus aku juga ikutan peragaan Iya. model cilik lah gitu. Nah saking nervousnya, you know what, apa yang aku lakuin, aku jalannya tangan kanan sama kaki kanan barengan gitu. Itu karena terlalu banyak pikiran karena pengen sesempurna Oh, mungkin ya, tapi really? ternyata aku lupa kalau ternyata aku tuh harus confidence juga enjoy Iya, sama momen yang enjoy. ada ya. Oke, kalau penghargaan sih ya aku masalahnya udah dapat belum ya. Tapi kalau kamu sih aku yakin banget pasti udah banyak banget dapat penghargaan. Dan kita lihat di sini juga ada Miss Kids Zania tahun Iya, Miss Kids 2022 Zania. ya. Yes. Itu di masa-masa itu masih pandemi juga ya, berarti. Itu Miss Kidsania kan Kidsania itu kayak teamwork yang kita bisa apa sih bekerja sebagai like jobs gitu. Oh, oke. Jadi aku ikutin kompetisi itu. Terus Harus ada apa lagi selain Miss Kids Miss Zania? Kidsania habis itu ada yang tadi video itu Aman. Oke. Ama modelan itu kompetisinya kayaknya temanya tuh dulu Jepang gitu deh. Oh, oke. Jadi makanya outfit aku cute gitu vibe-nya. Oke. Aku juga menang itu juara 1. Juara 1, oke. Terus ada lagi? Itu piala di rumah udah banyak banget kali ya? Iya banyak. Tapi kan kalau misalnya kayak lomba permodelan itu kan pasti banyak banget ya dari setiap kategori dan juga tema ya. Tapi kalau misalnya ada nggak sih lomba desainer muda gitu? Kamu pernah ikutin atau kamu cuma mengeluarkan koleksi aja? Kalau as of for now sih aku fokusnya ngikutin fashion event, fashion show. Jadi Oke. bukan kompetisi. Bukan kompetisi ya? Iya. Oke, seru banget ya. Nah ini nih yang akhirnya pertanyaan yang paling penting sekali gitu. Di umur 14 tahun kamu sudah mendapatkan banyak prestasi dan juga pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Dimulai sejak saat dini dapat support system yang baik juga dari keluarga dan tentunya dibantu dengan bakat yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Kira-kira di luar sana ya yang seumuran sama kamu atau mungkin jauh lebih muda daripada kamu atau mungkin sudah berumur juga gitu ya. Gimana sih caranya untuk bisa meyakinkan dirinya kalau Yes. gue ternyata bisa loh gitu. Well, kalian juga bisa lihat diri aku sendiri. Mungkin dulu aku juga nggak sangka aku bisa jadi desainer, jadi model even. But at the end sih, it's all about our confidence, our skills. Ya. Jadi kalau misalnya we keep studying, kita belajar terus-terusan, itu pasti the hard work will pay off. Oke. So before you get there, just remember to be confident, believe in yourself, and don't listen to the haters. Iya betul. Jangan pernah dengarkan dari kata haters atau mungkin Iya. komen-komen yang sebenarnya takutnya malah jadi menjatuhkan. Yes, Tapi betul. buatlah komen-komen yang bisa dibilang tidak terlalu positif tapi menjadi sesuatu yang membangun buat diri Iya, kamu betul. sendiri ya, right? By the way ini public speaking bagus banget loh ya. Kamu Iya, tadi really? kan iya bener. Kamu kan tadi bilang kalian pengen ngedesain buat beauty pageant. Kamu sendiri nggak mau menjadi pelaku beauty pageant sendiri? Mau? Yes, aku dukung banget. Ini dari 14 tahun aja jawabnya udah sangat cerdas banget loh. thank you. Ditanya satu langsung tek 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 tek. Keren. Thank you so much. Ayo bawa nama Indonesia selain jadi desainer, bawa nama Indonesia juga di kancah beauty pageant gitu. Yes, Karena kan beauty hopefully. pageant sekarang juga kan lagi Yeah. happening banget ya. Yes. Gitu, bukan cuman sekedar jalan tapi harus representing advokasi yang mereka lakukan Yeah. gitu. Oke.
dari tadi aku tuh disenggol-senggol terus nih sama Izan. Kenapa? Katanya kan desainnya udah keren-keren banget, eventnya juga udah bagus-bagus banget. Harganya nih, budgetnya ya. Harganya. Ya kan, oke, kalau budget pasti kan, tapi kamu belum mau untuk menjual atau kalau ada yang bisa mau beli ya nggak apa-apa gitu Iya. ya. Tapi sebenarnya aku pengen tanya soal budget tuh adalah gini, satu koleksi pasti membutuhkan budget yang tidak sedikit. Yes, Bener? benar. Dan ada yang bilang katanya untuk menjadi fashion design tuh harus kaya, bener nggak? Sebenarnya sekarang juga sering ada kayak sponsorship gitu. Jadi sebenarnya at the end it's not all about money juga. Oke. Kalau kamu punya uang tapi nggak ada skillnya juga nggak bisa pasti, ya kan? Yes. Tapi yang penting sih kita ada skill. With skill tuh pasti we can do anything. Pasti ada aja chances yang kita bisa take itu. There's a lot, like so many ajang fashion in the world gitu kan. Jadi pasti Oke. ada aja gitu yang kita bisa Ada aja. Tapi bener kan kalau misalnya kita kayak belanja pernak-pernik, let's say kainnya sendiri deh, Iya. itu semeternya udah mewah banget. Apalagi pasti kan sebagai desainer juga kita pengen mencari kualitas yang bagus, Iya. yang cocok. Belum lagi nanti ada yang namanya kain gagalnya yang nggak jadi kebikin gitu. Nah itu gimana, kamu langsung datang sendiri ke toko kain, Yes. terus kamu tawar-tawaran atau mencari harga kualitas yang bagus atau Iya. harga yang bisa dikocek gitu gimana? Iya, biasanya aku kalau ada fashion event gitu aku pasti harus pergi ke toko kain obviously. Kan banyak kain-kain juga yang dijual online, but you know we can't see kualitasnya gimana. Jadi it's fun for me juga sih untuk ke toko kain itu. It's a good refreshing moment for me. Oke, Iya. berarti tapi bener kan yang tadi aku bilang, Iya. untuk membuat suatu koleksi itu bukanlah murah. Yes, it takes a lot of effort dan juga time dan money as well. Money, right? Oke. Berarti kalau misalnya mungkin desainer kalau misalnya beli baju dari desainer kok mahal banget harganya gitu, karena banyak sekali kerja keras yang dikeluarkan, uang yang dikeluarkan juga, belum Waktu lagi yang ide dan dikeluar- konsep itu yang paling mahal Yes. sebenarnya ya. Oke, seru banget nih. Tapi kamu belum mau jual, kalau misalnya jual berkisaran berapa, mau ngasih tahu? As of now, secret aja. Oke, itu masih gampang lah. Yang penting kamu Iya. mencari pengalamannya terlebih dahulu ya. Next, ke depannya, apa yang akan Michelle lakukan? Kedepannya semoga sih aku bisa lebih expand my knowledge in fashion, like my career, especially karir aku. Semoga aku bisa lebih pengetahuan my knowledge can be more expanded gitu Yes. kan. Dan semoga aku juga bisa menjadi inspirasi untuk other people, Yes. especially kids nowadays, anak-anak seumuran aku dan maybe younger or older as well. Semoga aku bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak Indonesia. Wow, betul. Dari cara kamu ngomong aja, dari tadi aku wawancara, ini kamu udah menginspirasi aku banget. Karena aku juga kan sebenarnya lulusan dari fashion design juga gitu, sekolah gitu. Cuman aku tuh nggak jalan gitu, karena memang ada beberapa kesibukan dan akhirnya menjadi fashion designernya nggak jalan kan. Karena kita tahu, maksudnya aku tahu, tapi setuju kan, kalau menjadi fashion designer kita benar-benar harus meluangkan waktu sefokus mungkin, karena itu juga bukan suatu pekerjaan Untuk yang menjadi gampang. brand yang terkenal juga harus pasti your full effort tuh in that brand. Dan teamwork yang bagus juga ya. Yes. Tapi ada gebrakan baru nggak yang akan kamu lakukan ke depannya? Hopefully iya, aku mau hopefully go international lagi, kayak ngikutin event-event fashion or fashion week yang international. Jadi doain aja bisa. Amin. Oke, itu adalah doa dan juga harapan dari kamu. Tentunya juga ini adalah doa dan juga harapan dari orang tua kamu juga, dari mama papa. Mungkin ada yang pengen disampaikan nggak sih buat mama papa, karena sudah menjadi good support system yang sangat baik sekali. For my parents, thank you udah support aku sampai jadi who I am today. I'm very grateful. Modeling dan designing, especially mama aku juga selalu ngikutin aku. Misalnya ada ajang fashion pasti dia ikut, dia juga terlibat fully. So I definitely can't do it alone if it weren't for you guys. Oke, wow. Oke, yang terakhir adalah 3 kata yang menggambarkan kamu, Michelle Hadif, sebagai model. 3 kata. Oh, that's hard. Yes. Apa ya? Pretty, good catwalk, I think confidence, confidence, and then passionate, passionate, and apa ya?
thinking of a good word yang bisa. Fierce, no? Fierce, ya, Fierce ya? fierce. Yes. Slay. Nah, kalau kamu 3 kata sekarang yang menggambarkan Michelle Hadid ini menjadi desainer. Designer, creative pastinya. Oke. Determined Oke. pastinya, and imaginative. Wow, keren banget, boleh tepuk tangan. Seru. Nah, kalau misalnya pengen nge-follow dan juga pengen lihat dari kegiatan kamu dan juga koleksi-koleksi kamu, follow Instagram kamu. Oh ya, Udah main follow sosmed Instagram belum? aku ya udah. Aku ada Instagram 2 itu @michelle.hadib sama @michelle_hadib. That's for my modeling and designer Instagram. Oke, thank you banget loh Thank Michelle. you. Sudah menginspirasi kita semua. Ada Iya. kata-kata terakhir yang pengen disampaikan mungkin buat Inzertizen? Hopefully dari interview ini kalian bisa jadi inspired juga, bisa terinspirasi, and hopefully I do good to all of you. Oke, wow, keren, kamu keren banget. Aku sangat dukung Thank ya. you. Kita satu Thank Indonesia you for having me. dukung banget. Yes, thank you banget buat datang ke sini juga ya. Yeah. Dan thank you buat Inzertizen udah ngikutin kita ya. Sampai ketemu lagi di iTalk berikutnya. Michelle Hadid dan juga Dwi Andika pamit. Bye-bye. Bye.